Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Anika Mukhtar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram status proses dalam sistem operasi. Diagram ini menunjukkan berbagai keadaan atau status yang dapat dialami oleh sebuah proses sejak pertama kali dibuat hingga selesai dieksekusi oleh sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh komputer. Misalnya, ketika kita membuka Microsoft Word, Google Chrome, atau aplikasi lainnya, sistem operasi akan membuat sebuah proses untuk menjalankan aplikasi tersebut. Setiap proses akan mengalami beberapa perubahan status selama siklus hidupnya. Status inilah yang digambarkan dalam diagram status proses. Pada diagram tersebut terdapat 5 status utama, yaitu yang pertama new, yang kedua ready, yang ketiga running, yang keempat adalah waiting, dan yang terakhir adalah terminated. Nah, di sini kita akan bahas status pertama, yaitu adalah new atau bisa disebut sebagai proses baru. Nah, status ini menunjukkan bahwa sebuah proses baru saja dibuat oleh sistem operasi. Contohnya, ketika kita mengklik icon Google Chrome, saat itu sistem operasi mulai membuat proses baru dan menyiapkan berbagai kebutuhan seperti memori, informasi program, dan sumber daya lainnya. Pada tahap ini, proses belum siap dijalankan karena masih dalam tahap persiapan. Setelah seluruh kebutuhan proses tersedia, sistem operasi akan menerima proses tersebut dan memindahkannya ke status berikutnya, yaitu ready. Perpindahan ini disebut yaitu sebagai admit. Nah, status yang kedua adalah ready atau siap. Pada status ini, proses sudah berada di memori utama dan sudah siap dijalankan oleh CPU. Namun, proses belum benar-benar berjalan karena CPU mungkin sedang digunakan oleh proses lain. Oleh karena itu, proses harus menunggu giliran dalam antrian yang disebut sebagai ready QQ. Misalnya terdapat 3 aplikasi yang dibuka secara bersamaan. Yang pertama adalah browser, yang kedua Microsoft Word, dan yang ketiga pemutar musik. Ketiga aplikasi tersebut bisa berada pada status ready sambil menunggu CPU memberikan giliran eksekusi. Sistem operasi menggunakan komponen yang disebut sebagai scheduler. Nah, scheduler ini akan menentukan proses mana yang akan mendapatkan CPU terlebih dahulu. Ketika scheduler memilih suatu proses, maka proses tersebut akan berpindah ke status running. Perpindahan ini disebut sebagai scheduler dispatch. Nah, di sini kita akan membahas status ketiga, yaitu adalah running. Pada status ini, CPU sedang mengeksekusi instruksi-instruksi dari proses tersebut. Inilah status yang paling aktif karena proses benar-benar menggunakan CPU. Sebagai contoh, ketika kita sedang mengetik di Microsoft Word, maka proses Word sedang berada pada status running. Namun, proses yang sedang berjalan tidak selalu terus menggunakan CPU. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu adalah running ke ready. Proses berpindah dari running kembali ke ready, hal ini biasanya terjadi karena adanya interrupt atau habisnya jatah waktu CPU. Dalam sistem operasi multitasking, CPU harus dibagi kepada banyak proses. Oleh karena itu, setiap proses hanya mendapatkan waktu tertentu yang disebut sebagai time slice. Ketika waktu tersebut habis, proses akan dipindahkan kembali ke ready agar proses lain dapat menggunakan CPU. Contohnya saat kita membuka banyak aplikasi secara bersamaan, CPU akan bergantian melayani setiap aplikasi dengan sangat cepat sehingga terlihat seolah-olah semuanya berjalan bersamaan. Yang kedua yaitu running ke waiting, yaitu adalah proses berpindah ke status waiting. Hal ini terjadi ketika proses memudahkan operasi input atau output atau menunggu suatu kejadian tertentu. Contohnya membaca data dari hard disk, mengunduh file dari internet, menunggu pengguna menekan tombol keyboard, mengakses database. Karena CPU tidak perlu bekerja selama proses menunggu, maka proses dipindahkan ke status waiting. Transisi ini disebut sebagai input atau output atau event wait. Nah, yang ketiga itu running ke terminated. Yang ketiga ini adalah proses selesai menjalankan tugasnya. Jika seluruh instruksi telah dieksekusi, maka proses akan berpindah ke status terminated. Contohnya, program selesai dijalankan, pengguna menutup aplikasi, program berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat yaitu status keempat yaitu waiting atau block. Kasus ini adalah status yang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena sedang menunggu sesuatu.
penting untuk dipahami bahwa proses waiting tidak menggunakan CPU. CPU dapat digunakan untuk menjalankan proses lain sehingga efisiensi sistem meningkat. Contoh proses waiting yaitu menunggu file selesai dibaca, menunggu hasil dari printer, menunggu data dari jaringan internet, menunggu input pengguna. Setelah kejadian yang tunggu selesai, proses akan kembali ke status ready. Perpindahan ini disebut input atau output or even completion. Artinya operasi yang tunggu sudah selesai sehingga proses siap mendapatkan CPU kembali. Nah, status kelima yaitu terminated atau selesai. Status ini menunjukkan bahwa proses telah berakhir. Pada tahap ini sistem operasi akan menghapus proses dari daftar. Proses aktif membebaskan memori yang digunakan, mengembalikan sumber daya ke sistem. Contohnya, ketika kita menutup aplikasi Notepad atau ketika program selesai menghitung suatu data. Setelah berada pada status terminated, proses tidak dapat kembali dijalankan karena harus dibuat ulang jika ingin menggunakan kembali. Nah, contoh alur sederhananya yaitu penggunaan browser. Pengguna membuka Google Chrome yaitu sebagai status new. Yaitu yang kedua, Chrome dimasukkan ke antrian siap yaitu status ready. CPU mulai menjalankan Chrome, status running. Chrome meminta data dari internet yaitu status waiting. Data berhasil diterima yaitu kembali ke ready. CPU kembali menjalankan Chrome yaitu running. Pengguna menutup Chrome yaitu sebagai terminated. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa sebuah proses dapat berpindah-pindah status beberapa kali sebelum akhirnya selesai. Nah, di sini kita juga akan membahas fungsi diagram status proses. Nah, yang pertama yaitu membantu sistem operasi mengatur penggunaan CPU, meningkatkan efisiensi multitasking, mengurangi waktu CPU menganggur, mengelola banyak proses secara bersamaan, menjaga kinerja sistem tetap stabil. Tanpa mekanisme ini, komputer akan kesulitan menjalankan banyak aplikasi dalam waktu yang sama. Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, diagram status proses menggambarkan siklus hidup sebuah proses dalam sistem operasi. Terdapat 5 status utama, yaitu new sebagai proses baru dibuat, ready sebagai proses siap dijalankan, running sebagai proses sedang menggunakan CPU, lalu waiting sebagai proses menunggu input atau output atau suatu kejadian, terminator sebagai proses setelah selesai. Perpindahan antar status menunjukkan sistem operasi mengolah CPU dan sumber daya secara efisien sehingga banyak aplikasi dapat berjalan secara bersamaan dengan baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.